kamu lagi ngerasa capek, stuck, ngerasa hidup orang lain jauh lebih keren daripada kamu, gue cuma mau bilang, you are not alone, you are not late, you are exactly where you need to be. Hari ini gue mau ajak lu ngobrol panjang lebar, bukan buat ngasih lu ceramah, bukan juga buat ngasih lo solusi instan, tapi buat nemenin lo, ngingetin lo, everyone has their own timeline. Gue tahu rasanya itu, rasa kayak kok teman-teman udah pada married, udah punya rumah, udah kerjaan settle, dan gue masih mikir mau makan apa besok. I feel you. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang tekanan, tentang perjalanan, tentang sabar, tentang menerima bahwa hidup kita tuh unik, indah, dan worth it meskipun gak secepat yang kita mau. You know what's crazy? Kita hidup di era yang setiap hari dikasih lihat pencapaian orang-orang. Setiap kali kita buka sosmed apapun itu, kita disuguhin kehidupan ideal yang orang lain, misal weddingnya mewah, karir yang moncer, body goals, travel goals, happy family, dan lain-lain. Dan lama-lama tanpa sadar kita kayak ngecek stopwatch kehidupan kita sendiri. Kayak ada alarm yang tak terlihat. 25 tahun harus punya A, 30 tahun harus punya B, 35 tahun harus punya C, dan lainnya. Padahal, no one is running the same race, and there's no fixed schedule for living. Gue ingat waktu itu umur gue di bawah 24 tahun, datang ke sebuah reuni kecil, semua orang kayaknya udah settle. Ada yang bawa pasangan, ada yang kerja di big company, ada juga yang udah beli rumah. Nah, gue bakal masih berjuang buat makan apa besok, masa depan gue gimana besok, masih berjuang buat semuanya. And that's not when I got home, gue nangis. Bukan karena iri, tapi karena gue mikir, apakah gue gagal ya? Tapi sekarang gue tahu jawabannya. No, gue gak gagal. Gue cuma belum sampai di waktunya. Kalau semua orang lari lebih cepat, apa gue harus ikut lari? Kalau semua orang posting hasil, apakah progres kecil gue jadi gak berarti? Kalau semua orang kayaknya udah sampai nih, apa gue yang salah jalur? Jawabannya no. You are just in a different journey. You know what's funny? Sejak kecil kita tuh kayak diprogram sama society tentang kapan kita harus mencapai sesuatu. Kayak ada peta tidak terlihat. Lulus SMA harus umur 18, lulus kuliah harus umur 22, dapat kerja tetap umur 23, nikah umur 25, punya rumah sebelum 30, dan anak pertama sebelum 32. If you don't meet those invisible deadlines, society makes you feel like you're a failure. Tapi, pikirin deh, siapa sih yang buat timeline itu? Kenapa kita kayak ngejar sesuatu yang bahkan kita nggak tahu siapa yang mulai? Gue pernah merasa umur 25, kok gue belum settle ya? Temen gue udah pada punya karir keren, pasangan serasi, tabungan gede. Sedangkan gue masih sibuk ngejar mimpi yang bahkan orang tua gue sendiri nggak yakin bakal gue berhasil. Gue pernah dalam posisi dimana tiap kumpul keluarga selalu ada om tante yang nanya, kamu kapan nyusul nih? Kerjaan sekarang apa? Udah mapan belum? Posisinya apa? Gaji berapa? Gue cuma bisa senyum, padahal dalam hati pecah berkeping-keping. Apakah gue karena hal itu gue gagal? Apakah karena hal itu gue ketinggalan? The truth is, there's no such thing as ketinggalan. Kita semua punya starting line yang berbeda-beda. Ada yang lahir dari keluarga kaya, modal besar. Ada yang lahir dari keluarga sederhana, harus mulai dari nol. Ada yang dapat privilege akses pendidikan bagus, ada yang harus kerja sambil kuliah. Ada yang sehat mental dari kecil, ada yang harus berjuang sembuh dari trauma masa kecil. Analogi sederhananya tuh kayak, bayangin deh, hidup lu tuh kayak naik gunung gitu. Ada jalan lewat jalur ekspres, ada yang jalan lewat jalur curam. Ada yang harus berhenti dulu karena kakinya kesleo, tapi ada yang jalan bareng temen, ada yang jalan sendirian. Tapi satu hal yang sama nih, semuanya itu tetap menuju puncak kan, dengan kecepatan dan perjuangannya tentunya nih yang berbeda-beda dari tiap kalian. Gue ada cerita nyata, real kejadian. Temen gue Dita lulus IPK cum laude, langsung dapat kerjaan di Big Four companies, dan gue abis kuliah malah magang kecil-kecilan, gaji pas-pasan. Bertahun-tahun gue ngerasa kayak Dita sukses, gue gagal. Tapi yang gak gue lihat waktu itu adalah 5 tahun kemudian Dita burn out dan akhirnya resign. Sekarang gue happy jalan kerjaan yang gue akhirnya cintai. Kadang kita iri sama kecepatan orang lain, padahal mereka lagi ngebut juga ke jalan yang bahkan mereka sendiri nggak mau sebenarnya. Breaking the myth. Umur 25 belum sukses nggak masalah. Umur 30 belum nikah, you're not broken. Umur 35 masih mencari tujuan hidup, it's okay. Because life is not a checklist, life is an experience. Gue cuma mau kasih tahu satu fakta keras. Ada orang yang sukses di usia muda terus terjebak dalam krisis identitas di usia 35. Ada orang yang nikah muda terus cerai sebelum umur 30.
Ada orang kaya sebelum 30 tapi bangkrut di usia 40. Banyak kejadiannya. Cepat bukan jaminan, tepat itu yang penting. Success is not about how early you get there. Success is about how solid you build yourself when you arrive. Bunga sakura mekar di musim semi, tapi kaktus malah tumbuh di tengah panasnya padang pasir. Both are beautiful, both are valid. Dan kamu, apapun musimmu sekarang, itu valid. Kalau kamu lagi ngerasa terlambat, pause sebentar, tanya ke diri sendiri. Apa aku benar mau hidup cepat karena aku mau, atau karena aku tuh sebenarnya takut dibandingkan? Apa aku ngejar sesuatu yang aku cinta atau cuma buat validasi orang lain aja? Because kalau kamu balapan buat membuktikan sesuatu ke orang lain, kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Ingat itu. Sekarang coba deh ucapin pelan-pelan ke diri sendiri, aku berjalan dengan kecepatanku sendiri. Aku menghargai prosesku. Aku menerima bahwa waktuku akan datang dengan tepat. You're exactly where you need to be. Breathe, trust, and keep walking. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa stuck kayak semua usaha kamu belum ada hasilnya, kayak semua doa kamu belum dikabulin, gua mau kamu tahu satu hal aja. Maybe you are not failing, maybe you are just growing. Kamu tahu nggak, bambu itu selama 5 tahun pertama nggak tumbuh ke atas, kayak nggak ada progres, kayak sia-sia aja. Orang yang ngerti pasti bakal mikir, ini tanaman mati kali ya? Buat apa sih disiram tiap hari kalau nggak ada perubahan sama sekali? Tapi kenyataannya, selama 5 tahun itu, akar bambu tumbuh ke dalam tanah, menguat, meluas, membangun fondasinya. Sampai akhirnya, begitu waktunya tiba, dalam 6 bulan aja, bambu bisa tumbuh sampai 30 meter ke atas. Hidup kita juga kayak gitu. Sekarang mungkin kamu lagi bertahan, sekarang mungkin kamu lagi capek banget, sekarang mungkin kamu lagi mempertanyakan semuanya yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi mungkin tanpa kamu sadar, kamu lagi ngebangun akar dalam hidup kamu. Akar sabar, akar ketahanan, akar keteguhan hati. Karena tanpa akar yang kuat, nggak ada pohon yang bisa berdiri di tengah badai. Nih, misalnya analogi alam yang lain deh, pohon oak. Salah satu pohon terkuat di dunia kan. Butuh puluhan tahun buat tumbuh tinggi dan kokoh loh. Kalau dibandingin sama rumput cepet banget tumbuhnya. Tapi saat badai datang, apa yang terjadi? Rumput tuh bakal terjaput kan, tapi pohon oak, meskipun ada badai, dia tetap berdiri. Growth yang cepat belum tentu growth yang kuat loh. Yang penting itu bukan cepat guys, tapi dalam. Sekarang gue kasih cerita tokoh nyata Oprah Colonel Sanders J.K. Rowling. Oprah dipecat dari stasiun TV pertamanya, katanya dia nggak cocok buat TV. Sekarang salah satu wanita paling berpengaruh justru di dunia. Colonel Sanders, umur 65, baru nemu resep ayam goreng KFC. Sebelum itu hidupnya penuh kegagalan, jobless, dan bangkrut. J.K. Rowling, hidup miskin, single mom, dan depresi. Ditolak 12 penerbit. Sekarang, Harry Potter jadi salah satu karya paling terkenal di dunia. Mereka bukan sukses instan, mereka sabar dalam musim bertumbuh mereka. Mereka bertahan dalam growing seasonnya. Gue juga pernah ngerasa, gue kerja keras tapi kok kayak nggak maju-maju ya, nggak ada perubahan, nggak terjadi apa yang gue mau. Sampai akhirnya gue sadar setiap malam gue tuh begadang. Setiap proyek kecil yang gue kerjain, setiap detik gue nahan diri buat nggak menyerah. Semua itu lagi ngebangun akar hidup gue yang akan gue panen nantinya. Bayangin deh, akar kecil dalam dirimu setiap hari, setiap demi sedikit tumbuh lebih dalam, lebih kuat, lebih siap. Hari nanti waktumu mekar dan semua usaha kamu akan kelihatan. Coba deh kalian ngomong ke diri sendiri pelan-pelan. Aku bertumbuh di waktu yang tepat. Aku membangun fondasi yang kuat untuk masa depanku sendiri. Aku sabar dengan tiap musim dalam hidup aku. Dan coba deh kalian tulis di notes kamu sekarang, apa satu hal kecil yang aku lakukan hari ini yang bikin aku bertumbuh? Apa bentuk akar yang aku bangun hari ini walaupun gak kelihatan sama sekali? Kadang sekecil bangun lebih pagi, menolak self-doubt, nulis satu halaman di jurnal, itu semua adalah akar, tapi kamu gak sadar. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa belum sukses, belum settle, belum diakui, it's okay. Itu artinya kamu lagi tumbuh. Growing season itu sunyi. Growing season itu capek. Growing season itu terasa nggak adil. Tapi growing season adalah fase di mana orang kuat itu dilahirkan. Stay faithful, stay rooted. Because when it's your season to bloom, the world will be amazed by your strength. Kamu sadar nggak? Kita hidup tuh di dunia yang obsesif sama sekali. Orang dihargai pas sukses, bukan pas berjuang. Orang dipuji pas dapat award, bukan pas lagi begadang kerja keras. Orang dikagumi pas udah jadi, bukan pas masih bertarung dalam diam. Society teaches us to only celebrate the finish line.
bukan berjalan ke sana. Gue pernah ngobrol sama teman lama, dia bilang, gila ya, enak ya lu sekarang udah settle, udah sukses. Gue cuma bisa senyum. Tapi dalam hati gue mau jawab tuh kayak, bro, lu gak liat pas gue jungkir baliknya, lu gak liat pas gue gagalnya, lu gak liat pas gue hampir nyerah sama semuanya. Ya orang lain lihat cuma highlight dari perjalanan panjang penuh luka, penuh jatuh bangun. Hasilnya, perjalanan itu jauh lebih penting daripada hasil. Kenapa? Karena hasil itu bisa datang dan pergi, tapi proses membentuk siapa kamu sebenarnya. Karena hasil itu bisa datang dan pergi, tapi proses membentuk siapa kamu sebenarnya itu akan stay. Misal, lu dapat gelar sarjana itu hasil, tapi disiplin belajar. Karena hasil itu bisa datang dan pergi, tapi proses membentuk siapa kamu sebenarnya itu yang bakal dikenang, itu yang akan stay terus. Misal, lu dapat gelar sarjana itu kan hasil ya. Tapi disiplin belajar bertahun-tahun itu tuh perjalanan kamu menuju sana, menuju hal itu. Lu sukses buka bisnis itu hasil, tapi mental tahan banting setelah jatuh bangun itu perjalanan. Lu akhirnya move on dari patah hati itu sama dengan hasil, tapi prosesnya menyembuhkan diri setiap malam sambil nangis, sambil stres, sambil burn out itu perjalanannya. Dan pertanyaannya sekarang, kamu lebih bangga sama hasil atau sama dirimu yang bertahan di perjalanan itu? Karena gue lebih respect sama orang yang jatuh 10 kali tapi bangun 11 kali daripada orang yang cuma nunjukin hasil akhir yang mulus di media sosial. Ada satu kisah tentang seorang pelari maraton di pertengahan lomba, dia sempat cedera. Kakinya tuh sakit parah. Semua orang tuh udah finish nih, penonton udah mulai bubar. Tapi dia tetap jalan, limping sambil nahan sakit sampai akhirnya beberapa jam kemudian dia nyentuh garis finish. Ditanya, kenapa dia maksa lanjut? Dia jawab, my country didn't send me to start the race. They sent me to finish it. Gila, keren banget gak tuh? Gue dapat warning waktu itu dengan cerita itu karena hidup juga gitu. Kita gak dikirim ke dunia ini bukan sekedar mulai. Kita dikasih hidup buat nyelesain perjalanan kita. Mau pelan, mau sakit, mau jatuh bangun, selama lu tetap jalan, itu tetap menang. Kadang waktu lu ngerasa paling lamban, paling stuck, paling invisible, justru itu momen dimana karakter lo lagi dibangun. Karakter sabar, karakter konsisten, karakter kuat dari dalam. The struggle you are in today is developing the strength you'll need for tomorrow. Bukan hasilnya yang bikin lo kuat, proses itulah yang bikin lo tangguh. Sekarang gue mau lo tanya ke diri sendiri, apa perjalanan terberat yang pernah lo laluin? Apa satu hal yang lo banggain dari perjalanan itu, bahkan kalau hasilnya belum kelihatan sama sekali? Karena in the end, it's not about the medals, it's about the scars. It's about your bravery to keep moving when no one is watching. And you, right now, still moving, still breathing, still fighting, that's your real victory. Kadang kita tuh terlalu sibuk lari sampai lupa buat berhenti, buat duduk sebentar, buat nanya ke diri sendiri, gimana kabarku hari ini? Beneran? Bukan jawaban basa-basi kayak baik, capek, lumayan, tapi beneran dari hati kecil kita. Hari ini, di bagian ini gue mau ajak kamu berhenti sebentar. Bukan buat mikirin hasil, bukan buat mikirin deadline, tapi buat connect lagi sama diri kamu sendiri. Tarik nafas pelan-pelan, tahan, dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas pelan, tahan, dan hembuskan. Sekarang, tutup mata kamu sebentar. Bayangin kamu lagi duduk di taman, angin sepoi-sepoi, dan langit cerah. Di depan kamu ada satu orang, diri kamu sendiri. Bukan yang sekarang, tapi diri kamu yang kecil, yang polos, yang penuh mimpi. Sekarang, tanya ke dia, apa yang kamu butuhin dariku sekarang? Mungkin jawabannya, aku butuh kamu percaya sama aku butuh kamu berhenti bandingin aku sama orang lain, aku butuh kamu sabar nunggu aku bertumbuh. Banyak dari kita yang terlalu keras ke diri sendiri, terlalu cepat ngejudge diri sendiri gagal. Padahal diri kita cuma lagi belajar. You are not failing, you are just still learning. Kalau kamu mau sekarang ambil kertas dan buka notes di HP kamu, tulis 3 pertanyaan ini. Dan jawab jujur sejujur-jujurnya ya. Pertanyaan 1. Apa satu hal kecil yang aku banggakan dari diri aku hari ini? Gak perlu yang besar, sekecil aku bangun pagi walau males. Aku berani jujur tentang perasaanku. Aku bertahan di hari ini tuh berat gitu. Pertanyaan kedua, apa satu kesalahan yang aku bisa maafkan dari diriku sendiri saat ini? Atau hari ini? Kita sering keras banget sama diri sendiri, padahal forgiveness bukan cuma soal buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri juga. Pertanyaan ketiga, apa satu janji kecil yang mau aku buat untuk diriku sendiri besok? Bukan janji besar, bukan aku mau jadi orang sukses seminggu lagi, tapi janji kecil. Kayak aku mau bilang makasih ke diriku sendiri untuk setiap pagi. Aku mau ambil 5 menit untuk tarik nafas di tengah sibuk. Aku mau lebih sabar sama proses dalam hidup aku.
Gue cuma mau ingetin, you are allowed to go slow, you are allowed to rest, you are allowed to not have everything figured out right now. Bertumbuh itu gak selalu kelihatan. Kadang pertumbuhan besar justru terjadi ketika kamu lagi diem, lagi ngerasa stuck, lagi mempertanyakan semuanya. Gue pernah nulis di jurnal gue satu kalimat kecil waktu gue lagi hancur banget. I don't see the change yet, but I will keep watering my soul. Dan gue gak sadar, bulan-bulan berikutnya hati gue jadi lebih kuat, langkah gue jadi lebih berani. Sekarang, pejamkan mata bentar, tarik nafas pelan. Ucapkan ini dalam hati. Aku menghargai perjalananku. Aku bangga pada diriku yang bertahan. Aku sabar dengan musimku. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, guys. Hidup itu tentang siapa yang paling setia bertumbuh. Bahkan ketika nggak ada yang lihat bahkan ketika nggak ada yang lihat, kamu sekarang hari ini sedang bertumbuh. Trust your growing season, trust your silent progress. Because someday, semuanya ini akan make sense, semua ini akan worth it. Stay faithful, stay soft, stay loyal to your own journey. Sadar gak sih bahwa banyak luka di hidup kita bukan cuma karena kegagalan aja, tapi juga karena kita selalu saling membandingkan diri kita sendiri. Kita buka sosial media, lihat teman posting liburan ke luar negeri, kita scroll media sosial lain, kita lihat orang udah married, karir, settle, hidup kayak sempurna banget. Dan tanpa sadar, kita mulai bertanya ke diri sendiri, kenapa bukan gue? Apa gue kurang keren? Apa gue kurang ini itu? Dan apa gue terlalu terlambat dari semuanya? The truth is, membandingkan diri itu manusiawi. Semua orang pernah. Tapi kalau dibiarkan, membandingkan diri itu bisa jadi racun. Bisa ngerusak cara kita lihat diri kita sendiri. Gue pernah ada di fase itu. Setiap hari buka sosmed, lihat semua orang kayaknya lebih bahagia, lebih kaya, lebih settle. Meanwhile, gue masih ngerasa jalan hidup tuh sendiri. Ada masa dimana gue lebih banyak ngerasa gagal dibanding bersyukur, bukan karena gue gak berusaha, tapi karena gue ngukur sukses pakai penggaris orang lain. Mereka udah nikah, gue belum. Mereka udah beli mobil, gue masih naik motor. Mereka udah liburan, gue masih kerja lembur. Kalau ditanya sakit, banget. Capek, luar biasa. Tapi perlahan gue mulai sadar, hidup kita tuh beda, bener-bener beda. Beda starting point, beda jalan, beda tujuan. Analogi kecilnya nih, bayangin kamu lagi naik gunung, ada orang yang emang jalurnya tuh pendek. Tanahnya landai, pemandangannya indah. Tapi ada juga yang jalurnya curam, batu licin, hutan gelap. Sama-sama naik gunung sih, tapi jalurnya beda. Dan kamu gak bisa ngukur progres kamu pakai jalur orang lain. Sekarang gue mau kamu ingat sesuatu. Diri kamu yang hari ini adalah hari dari perjuangan yang orang lain tuh gak lihat. Semua malam kamu nahan nangis. Semua pagi kamu maksa bangun walaupun pengen nyerah aja. Semua hari kamu nahan insecure, tapi diem aja. Sekarang coba pejamkan mata sebentar, bayangin kamu lagi ketemu diri sendiri kamu waktu kecil, usia 10 tahunan. Anak kecil itu lihat kamu hari ini dan dia bilang, aku bangga kamu bertahan sejauh ini, aku berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain, aku menerima jalanku sendiri, aku cukup, bahkan di tengah perjalanan. Kamu gak harus jadi lebih cepat dari orang lain, kamu gak harus lebih keren dari orang lain, kamu hanya perlu satu, setia dengan prosesmu sendiri. Ada nih cerita Thrill, tokoh besar yang nggak cepat tapi konsisten. Morgan Freeman baru dapat peran besar pertamanya di usia 50-an. Stan Lee baru menerbitkan Spider-Man di umur 39. Vera Wang baru masuk dunia fashion di 40-an. Mereka telat, enggak. Mereka cuma punya timeline-nya sendiri. Kamu juga. Kalau ini kamu masih ngerasa insecure, ketinggalan dari yang lain, kurang keren dibanding yang lain, please stop. Kalau hari ini kamu masih ngerasa insecure, karena perjalanan kamu bukan buat dilomba-lombain. Perjalanan kamu buat kamu nikmatin, kamu jalanin, kamu syukuri. Stay true to your story and be patient with your growth. Setelah semua perjalanan yang panjang ini, gue mau kasih hadiah buat diri kamu sendiri. Hadiah kecil aja yang kadang kita lupain kasih. Harapan. Sekarang gue mau ajak lo buat bayangin masa depan lo. Bukan masa depan yang society paksa gitu. Bukan masa depan yang orang lain ekspektasikan. Tapi masa depan yang kamu mau, yang kamu bangun, yang kamu impikan diam-diam. Coba sekarang kalian tutup mata sebentar dan bayangin 3 tahun dari sekarang kamu bangun pagi, kamu senyum, gak ada beban berat di dada, gak ada rasa bersalah, gak ada tekanan. Yang ada cuma rasa damai aja. Bayangin kamu lagi duduk di tempat yang kamu cintai. Mungkin aja tuh di rumah kecil yang nyaman. Mungkin saja juga di kafe kecil sambil kerja kreatif. Mungkin aja di taman ngelihat matahari sore. Kamu lihat ke belakang dan kamu sadar semua rasa sakitmu, semua ketidakpastianmu, semua perjuanganmu itu worth it. Visualisasikan ini. Kamu lagi ngelakuin kerjaan yang kamu suka, dikelilingi orang-orang yang support kamu sehat, kamu cukup, dan kamu bahagia. Dan yang paling penting adalah kamu damai sama diri kamu sendiri. Sekarang coba buka notes kamu atau ambil kertas, tulis pelan-pelan 3 kalimat ini. Pertama, aku percaya pada waktu terbaikku akan datang. Kedua, aku bertemu setiap hari walaupun perlahan. Yang ketiga, aku cukup bahkan sebelum aku sampai ke tujuan besarku. Coba
ulangi, aku tidak terlambat, aku di jalurku sendiri, aku sabar dengan prosesku, aku percaya hidupku akan indah pada waktunya. Hidup ini bukan tentang apa yang lebih dulu sampai. Hidup ini, salah. Mesti ingat, hidup ini bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai. Hidup ini tuh tentang siapa yang tetap bertahan, tetap bertumbuh, dan tetap setia sama jalannya sendiri. Kalau hari ini kamu masih belum lihat hasilnya, nggak apa-apa. Kalau kamu hari ini masih merasa lambat, nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap jalan, yang penting kamu tetap percaya. Because trust me, someday all this pain, all this waiting, all this confusion will make sense. And you'll be so proud of yourself. Jadi sebelum kita tutup video ini, gue mau lo komen di bawah, aku percaya waktuku akan datang, biar semesta tahu kamu siap buat menerima semua kebaikan yang kamu layak dapatkan. Your life is not on anyone else timeline. You are right on time for your own destiny. Thank you udah bertahan, thank you udah berjuang, dan thank you udah percaya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Stay faithful, stay soft, and stay growing.